dia tidak mau pakai pengaman, padahal saya udah tawarin ini kan pakai pengaman, dia nggak mau. PC untuk masalah PCS, ya itu memang dia karena kan mungkin dia orang sibuk ya, jadi saya harus selalu begitu. Nanti setelah PCS ya sudah, saya dikasih uang jajan kayak gitu. PCS yang seperti Bapak minta. Itu dilakukan berapa kali? Melalui Telegram. Itu dilakukan berapa kali Lisa untuk setiap hari PCS? kah diminta atau Sering, saya lupa. Tapi seringnya saya lupa. Di stop bulanan untuk anak saya. Karena saya memblow up, hanya di read aja. Saya sangat siap untuk melakukan tes DNA. Bapak duduk samping saya, kita ngomongin baik-baik, mediasi secara baik-baik. Saya sebagai seorang ibu, saya tahu dosa saya mungkin semua orang punya masa lalu ya. Tapi kan ini ada anak yang masa depannya harus ditanggung jawab. Itu aja. Uang yang dikasih untuk menggugurkan, jadi dikirim berupa paket obat-obatan COVID kan saat itu kan COVID ya. Boleh buat. Jadi dibalut dengan obat-obatan isinya uang. Isinya uang. Di bawahnya uang. Iya, sekitar 100 juta. Itu ini uang untuk menggugurkan. Kepada tim kuasa hukum juga dan kepada Lisa Mariana bahwa kasus Lisa Mariana ini dengan saudara RK tidak ditunggangi oleh politik. Jadi tidak ada orang belakang yang backing kami atau dibiayai oleh backing untuk membuat kasus ini menjadi gaduh. Ini hanya ketidaktahuan klien kami bagaimana harus meminta pertanggungjawaban kepada Pak RK sehingga dia memblow up ini ke media. Itulah dengan klien kami yang dia bisa lakukan. Jadi tidak ada tanggungan backingan politik atau ini ada background politik. Intinya logika sederhananya adalah kalau memang klien kami ingin jatuhkan namanya Pak RK, kenapa nggak harus dari dulu dan kenapa nggak waktu dia mencalonkan gubernur seperti itu? Jadi ini benar-benar murni hanya hubungan pribadi antara LF dengan RK seperti itu. Bang, tambahan bang, izin bang. Ya stop ya, sudah ya. Nah ini Bang, kalau misalnya waktu ya. Kalau nggak dari dulu, kenapa baru sekarang? Alasannya apa? Udah dikasih tahu, udah tanya. Astaga. Karena nggak dikasih duit. Udah dikasih duit. Biarin aja, Cim, orang nanya lagi. Stop bulanan untuk anak saya. Karena saya memblow up, hanya di read aja. Berarti kalau dilanjutin, nggak blow up Mungkin gitu saya Pak? tambahin. Sorry. Mungkin saya tambahin, kenapa baru sekarang terblow up? Pertama karena terputusnya komunikasi selama 8 bulan. Dan kalau dari klien kami tidak ada niat jahat sekalipun untuk menghancurkan citra dari Pak RK sendiri. Tapi permasalahannya karena adalah sebagai komitmen laki-laki, berani berbuat, ya berani bertanggung jawab. Takut jangan berbuat jangan takut. Terima kasih. Enggak, biasanya akang tuh kasihnya segini. Dan dia berjanji kan mau tanggung jawab atas anak saya sampai dengan kuliah. Oke, Kak Lisa, di sini kan dari pihak RK sendiri mengatakan bahwa ada ajakan untuk tes DNA nih. Nah, responnya sendiri dari Kak Lisa, apakah memang menyetujui, tapi dengan syarat? Saya tunggu sekali. Dengan syarat tanpa adanya perintah dari pengadilan dan juga rumah sakitnya dari RK sendiri. Yang sesuai SOP di Indonesia. Kalisa, waktu DM dengan Pak RK itu, Pak RK menyampaikan bahwa Lisa, kamu mau nggak jadi pacar saya atau mau Oh enggak ada. Itu di Telegram. Itu ya nggak ada lah. Namanya dia juga udah maaf ya berdua gitu. Nggak mungkin kan. Ya intinya ya pacaran udah berjalan saja gitu. Jadi ofisialnya kayak Nggak ada yang tembak. Pacar saya nggak gitu, nggak ada. PC untuk masalah PCS, ya itu memang dia karena kan mungkin dia orang sibuk ya. Jadi saya harus selalu begitu. Nanti setelah PCS ya sudah, saya dikasih uang jajan kayak gitu. selama Mungkin proses izin pacaran. sebentar, ini kita mau spill sama ini Oh ya, silakan. tentang videonya Bu Lisa ya.
dengan Pak RK ini. Ini konfirmasi Bu, ini videonya bukan? Betul. Betul ya, ini teman-teman. Betul. Ya, Itu video sip. paham bang. Video call dengan Bapak RK. Itu video call biasa atau plus plus? Nah, dari CS. Oke. Yang seperti Bapak minta. Itu dilakukan berapa kali, Lisa? Melalui Telegram. Itu dilakukan berapa kali, Lisa, untuk Setiap hari VCS? kah diminta atau? Sering, tak lupa. Kami seringnya tak lupa. Lisa, kalau video call kan sering ya. Kamu bilang bahwa selama 3 hari di Palembang itu kamu berhubungan baru tinggal lagi di situ. Artinya hamil. Iya, 3 hari belum malam. Dan itu lagi subur-subur ya, 21 tahun. Abis mens, ya sudah. Dan dia tidak mau pakai pengaman, padahal saya udah tawarin ini. Kan pakai pengaman, dia nggak mau. Saya menunggu ada dari pihak sana undangan dari pihak sana, karena saya bingung harus mulai dari mana. Saya melakukan tes DNA ini sesuai SOP Indonesia di Indonesia ini, agar saya takut ya, jujur saya takut direkayasa. Kalisa ada panggilan sayang mungkin atau apa yang kalau tadi? Bang aja. Ya. Udah nggak ada, karena kan di Telegram ya, udah di delete account-nya sama dia. Kalau DM apa? Oke, sebentar teman ini. Satu-satu. Ya. Oke. Izin moderator, sorry. Sebentar biar satu persatu tadi klarifikasi, kita coba langsung ke Lisanya. Apakah chat ini chat Ibu dengan Bapak RK? Betul. Ya, ini Setelah teman-teman. saya baca nanti di-answer lagi sama dia, setelah saya baca di-answer lagi, coba. Itu saya nggak mungkin mereka yang Bang bacain aja bang. Bacain aja bang. Izin saya bacain, jadi gini, kalau di Instagram itu kan bisa di-answer DM-nya. Jadi yang tersisa masih dibukti di klien kami yang bisa kami selamatkan adalah satu, Lisa dari Bapak RK ya, jelas ini bisa kita buka. Lisa cek Telegram lagi, ya. Ini udah diklarifikasi, sudah. Oke, di sini dijawab oleh klien kami itu, kalau ada teman minjam, gak aku kasih sejumlah yang dia pinjam, tapi aku kasih seadanya aku. Jadi gak buat dia dosa karena berutang gimana. Mungkin ini logisnya. Kalau misalkan bisa cek Telegram lagi, gak mungkin kita jawabnya atau klien kami menjawabnya. Bukan hal seperti misalkan cek Telegram lagi, iya saya adukan. Ini bukti nyatanya, maksudnya dari klien kami yang terselamatkan bahwa chat-chat dari Bapak RK itu sudah banyak yang di-answer. Kurang lebihnya. dia chat, saya read langsung di-answer. Ya. Ya, itu jadi saya hanya baca yang tersisa aja ya. Oke. Sama di ini juga satu lagi kurang lebih di tanggal 9 September 2021. Ya. Oke. Ya. Di bulan September 2021 itu chat dari Bapak RK seperti ini. Masih banyak di lapangan, mungkin besok lusa. Di sini nyambung karena tidak di-unsend. Dijawab oleh klien kami, baik Kak. Coba saya konfirmasi Bu Lisa, ini benar chatnya Pak? Bu? Bu, tolong Bu, ini biar publik bisa konfirmasi. Itu benar chatnya Bapak dengan Ibu? Betul. Betul ya. Oke. Nah, sama satu lagi, ini yang di bawah ini ada, kalau bisa di screenshot di Zoom. Di sini kan ada tulis Lisa bilang akan baca tele ya. Dalam artian nggak mungkin Lisa di sini ngobrol sendiri. Banyak chat-chat yang di-unsend oleh dia. Kalau yang ini, nah ini chatnya jelas. Di sini
tanggal 31 Mei 2021. Saya berharap Pak RK sebagai laki-laki kan biasanya banyak yang giring opini. Kalau saya ini yang takut diajak tes DNA tidak sama sekali. Saya sedang menunggu dari pihak sana untuk tes DNA, dan sebagai laki-laki ya sudah memang seharusnya bertanggung jawab. Anda ini kan hamil di luar nikah, Mbak Lisa. Dan secara hukum kan memang kalau hamil di luar nikah, pihak laki tidak wajib bertanggung jawab. Anda sudah katakan. Oh iya sudah. Oh, itu nanti untuk ranah seperti itu nanti kami tim kuasa hukum akan jawab itu. Gitu. Tapi Anda paham kan Mas? Soal itu kan pasti bisa Iya, nanti ceritanya gini Pak. Jadi kami kalian kita buka untuk sesi tanya jawab, untuk klarifikasi dulu, untuk cerita utuhnya Lisa, ya kan? Nanti untuk permasalahan hukum, ya kami tim kuasa hukum yang akan menanggapi itu seperti itu. Begitu. Oke, buat teman-teman. Mbak Lisa, kalau Pak RK nonton sekarang mau bilang apa? Bapak duduk samping saya, kita omongin baik-baik, mediasi secara baik-baik. Kan Pak RK ini kan membuat statement ekonomi yang didaur ulang katanya. Keluarga saya bukan orang yang keluarga saya orang berkecukupan, dan keluarga saya selalu support apapun itu, susu, pampers, dan lain-lain ya, kebutuhan anak saya. Mbak, laki-laki apa perempuan, Mbak? Kalisa, pekerjaan sebelum bertemu Pak RK apa Kak? Atau cuma mahasiswa aja atau seperti apa Kak? Sebelum bertemu beliau? Sebelum Oke, tim media, teman-teman. bingung mau jawabnya. Oke, rekan media, kami buka untuk sesi tanya jawab ya. Ya, mengingat waktu juga sudah mulai sore. Dan untuk sesi tanya jawab, ya. Untuk tinggal ya, boleh sesi tanya jawab kita satu persatu ya, akan dijawab satu persatu ya. Oke, dari mana Gus? Dari Langsung aja bahwa yang kita dengar adalah abang punya bukti apa yang bisa kita terima. Oke, untuk bukti-bukti ya yang kami punya dari tim kuasa hukum yang diberikan oleh klien kami, silakan boleh di. Boleh. Oke, terima kasih. Ini salah satu bukti petunjuk jika kita dihukum. Kalau saya dilihat tanggal 4 Juni 2021 melalui akun resmi Kompas di YouTube bahwa Bapak RK berada di Palembang, Sumatera Selatan. Boleh cek? Saya kembali konfirmasi kepada dia, apakah di tanggal saat itu kurang lebih Ibu Lisa juga hadir di sana? Ini iya, saya di sana, tapi saya nggak tahu Bapak ada kerja apa nggak. Ini hanya bukti petunjuk dari kami yang kami dapat dari akun resmi Kompas TV bahwa di tanggal 4 Juni 2021 Bapak RK berada di Palembang, yang kita ketahui dan ini sedang mendesain Islamic Center dan Pasar Cinde Palembang. Ini buktinya. Oke, dilanjutkan. Boleh, moderator silakan lagi. Satu bukti aja tuh. Satu bukti lagi. Sorry. Saya spill bukti lagi, yaitu sebenarnya ini video, cuman kami Ini uang yang dikasih untuk menggugurkan. Jadi dikirim berupa paket obat-obatan COVID kan saat itu kan COVID ya. Boleh dipotong. Jadi dibalut dengan obat-obatan isinya uang. Isinya uang, di bawahnya uang. Apa nilainya? Ya, sekitar 100 juta. Ini uang untuk menggugurkan. Yang saya enggak menggugurkan kandungan saya, dan saya pakai untuk bertahan karena saya nggak berani pulang kalau itu kan. Jadi saya sewa apartemen di daerah Jakarta, Jakarta Timur. Tanggal berapa itu? Tanggal berapa itu? Tidak tahu. Oke. 21 Juli 2021, 21 Juli 2002. Sementara gini,
Untuk bukti kita spill cukup, oke? Teman-teman media, tolong kita list sekarang pertanyaannya. Oke, tolong disebutin medianya apa, saya catat nanti kita jawab secara global. Baik. Karena mengingat waktu terbatas. Siapa yang mau bertanya? Oke, dari media mana Pak? Bayangkara, baik. Yang waktu meminta pertemuan dengan Mbak Lisa di Palembang itu siapa? Apakah Pak RK? Pak RK sendiri yang meminta saya memesankan tiket segala macam fasilitasnya. Saya disuruh ke Palembang. Oke, lanjut. Oke, dari mana Ibu? Sorry, tadi media apa Bu? Grid, oke, dari Saya nggak tahu. Kalau itu saya tidak tahu. Tidak dong, namanya laki-laki selingkuh masih cerita istrinya. Kan gitu. Ya, baik. Saya dari Yasinta Radio, Pak. Pertanyaannya, pertama, anaknya lagi apa perempuan? Yang kedua, sejak lahir atau melahir sampai sekarang ini sudah bertemu RK berapa kali atau komunikasi berapa kali? Dan yang Anak saya perempuan. yang ketiga, tadi ada anggaran yang disunat sama itunya apa udah dilaporin sama RK sendiri bahwa duitnya nggak nyampe? Pak, izin pertanyaannya. Terlalu panjangnya. Kita global ya, nggak apa-apa ya. Ya silakan Bu Lisa. Boleh. Langsung dijawab. Anak saya perempuan, Selina Azura, belum pernah dikunjungi sampai saat ini. Oke, silakan lanjut. Dari media lain? Ya, tadi apa muda sekarang tadi ini? Iya, coba Ibu duluan, Ibu gimana? Gimana Bu? Saya Wina dari Desa. Ya biar jelas aja awal ketemu itu kakak Lisa bentuknya seperti apa. Terus sudah ada komunikasi maksudnya aku kita takut nggak dilaporin sama kita kan ini posisinya. Itu dua pertanyaan berarti ya. Ya. Yang pertama, pekerja Lisa Ketemu dengan beliau. sebelum bertemu dengan Pak RK, berarti Lisa bekerja sebagai apa? Ya, dan tahu Saya model. dan tahu nggak latar belakang maksudnya sering ngapain atau sering berhubungannya bukan aja kan tahu. Oke, berarti dua pertanyaan. Pertama, pekerja Lisa, dan satu, latar belakangnya. Apakah Lisa tahu latar belakangnya Pak RK? Ya, terus ketiga takut nggak dilaporin sama kita kan ini. Apakah Lisa takut dilaporkan oleh Bu Cinta? Iya. Oke. Saya seorang model, ex model ya, ex model, majalah dewasa. Untuk latar belakang Pak RK saya nggak tahu karena saya tidak mengikuti sekali berita politik ya. Aku takut gak dilaporin sama Bulog ya, waktu itu kan aku masih 21 tahun ya, jadi belum paham hukum atau apapun itu, jadi ya sudah berjalan seperti pacaran aja gitu, karena kan mau sama mau, suka sama suka. Oke, saya mau nanya. Oke, selanjutnya ya. Saya Hashim dari display.id. Ini kan Kalisa tuh pernah sempat memposting di sosial medianya kalau memang ada pihak RK sendiri yang mengancam memberikan uang untuk bungkam dan mengaku halu. Boleh diceritain nggak sih kronologinya? Mulai dari kamu mendapat ancaman, terus kamu responnya seperti apa ketika kamu tahu ada ancaman untuk membungkam dan kamu disuruh mengaku halu sama pihak Ancaman RK? itu ada 2 kali. Satu, ajudannya telepon saya, kamu mau angka berapa? Katanya, sebut saja angkanya. Kasian RK katanya gitu. Kasian, karena lagi tersandung kasus ya. Sebut saja. Dan dia berjanji untuk dan dia berjanji, ya udah, lusa saya kirimkan uang, tapi saya tidak sebut nominal. Kedua, dari tim Bulog ada WA saya, memaksa saya memberi kesaksian bahwasanya saya berhalusinasi, berhalusinasi, dan dia menawarkan sejumlah 2,5 miliar, 500 juta di awal, 2 miliar setelah saya buat pernyataan tersebut di media sosial. Terus respon kamu seperti apa melihat adanya? Saya menolak, karena itu kan jejak digital. Saya menolak, saya tolak. Ada bukti chat kan pada saat tawaran? Ada bukti chat.
Udah lihat. Ada. Bang, izin bang. Baik, terima kasih. Izin mau tanya bang. Sebentar, izin, sorry. Oke. Karena ini mengingat waktu, maksudnya untuk kapasitas Lisa sementara cukup. Kita buat sesi tanya jawab di kuasa hukum. Langkah apa dan prosesnya seperti apa? Mungkin kurang lebih garis besarnya media walaupun publik sudah tahu kurang lebih besarnya. Hari ini Lisa baru tampil berani depan umum, baru stabil, dan tolong juga dihargai klien kami juga ini mudah-mudahan di sini adalah keberanian dia untuk meluruskan semua opini yang miring. Jadi mungkin boleh dari rekan. Ya, Ya, betul. boleh. Karena hanya di-read aja hanya dibaca aja WhatsApp saya. Apakah itu salah satu sakit hatinya? Oh iya. Lisa? Iya. Ketika sampai akhirnya ini di-up. Satu. Iya, betul. Apa tujuan dari Mbak Lisa ketika akhirnya ini di-up dan pihak sana diam? Dan Mbak Lisa bertindak seperti apa? Karena yang dituntut tes DNA. Tapi kalau tes DNA itu berarti dinyatakan pernah ada hubungan, benar? Betul. Oke. Nah, yang ditanyakan sekarang adalah pergerakan dari Mbak Lisa pribadi maupun tim pengacara, kapan dilaksanakannya tes DNA itu sendiri? Baik, terima Saya kasih. serah. Bu, izin tadi dari media mana Bu? Izin Saya maaf. saya meminta Mbak Lisa dulu Pak. Iya, iya, makanya kita mau catat. Oke. Beliau suruh jawab dulu, ngomong dulu, Ya. dia nanti baru pengacara. Oke, terima kasih. Silakan Bu. Apa yang Ibu mau pertanyakan? Ya, Mbak Lisa kapan mau tes DNA-nya sendiri? Saya menunggu ada dari pihak sana undangan dari pihak sana karena saya bingung harus mulai dari mana. Saya melakukan tes DNA ini sesuai SOP Indonesia di Indonesia ini agar saya takut ya jujur saya takut direkayasa. Bisa izin. Saya sangat siap untuk melakukan tes DNA. Cukup, udah cukup. Ya. Mungkin maaf buat rekan-rekan wartawan untuk klarifikasi masalah klien kami LM mungkin karena kan klien kami ini baru berani tampil hari ini dan mungkin kondisinya juga tidak stabil, masih meluapkan dengan emosionalnya apapun ya, emosionalnya karena demi kepentingan buat anaknya. Jadi saya harap mungkin selanjutnya kita berbicara teknis langkah hukum karena di sini juga ada kuasa hukum, teknis langkah hukum ke depan seperti apa. Jadi kalau untuk pertanyaan tulisan saya rasa sudah cukup ya. Jadi mohon pengertiannya dan kondisinya karena terbatasnya waktu juga. Kita terbatas waktu untuk respon hari ini. Kita cuma dikasih waktu 1 jam. Oke, saya harap terima kasih. Mungkin nanti gantian ya. Kita cuma hanya bisa memberikan 6 pertanyaan dari rekan-rekan media dari kuasa hukum. Itu aja. Kalau untuk tulisannya saya mohon dengan keadaan kondisi sekarang sudah cukup. Mungkin nextnya mungkin kita akan bisa komunikasi lagi untuk wawancara. Oke, terima kasih. Langsung dijelasin aja Bang langkah hukum yang mau diambil. Baik. Ya, makanya ini. Izin ya. Jadi gini. Untuk per hari ini kami tim kuasa hukum sudah mengirimkan surat somasi yang di dalamnya memuat undangan untuk kita duduk bersama. Dalam artian kita menyambut baik statement dari pihak Bapak RK maupun kuasanya bahwa kami juga secara resmi telah mengundang kapan dan di mana agar ini bisa menjadi tegas berita-berita simpang siur di luar sana dan menjadi juga fakta yang bisa timbul dan pastinya kita kawal secara hukum. Jadi sementara dari itu somasi yang baru langkah hukum yang muatan di dalamnya ada undangan untuk bertemu dengan pihak Bapak RH maupun kuasa. Per hari ini sudah sampai dan diterima baik di rumah Bapak RK karena kita antar langsung. Somasinya berapa lama? Baru dikirim hari ini. Somasi itu berapa lama? Ya, untuk itunya pasti kita sudah menetapkan tanggalnya. Di tanggal pertemuannya kita belum bisa buka ke media karena kita tetap menempuh jalur mediasi ataupun etikat baik. Kalau bisa ini bermuatan juga dia merespon baik, kenapa tidak?
aja. Oke bang, kita nggak isu yang dilihat dari hal kita tuh presiden ada nilainya tentang dua mereka butuh video sure dari diduga LM ya. Bisa mungkin terkaitnya seperti apa, mengeluarkan atau seperti apa? Oke, media untuk konferensi hari ini kita kesempatannya untuk menjelaskan ya terkait dengan kasus viralnya Lisa dengan Lisa dengan RK. Jadi untuk permasalahan video shoot mungkin akan bisa ditanyakan langsung pada tim kuasa hukum aja. Gitu ya. Aduh, bukan untuk kesempatan konferensi hari ini ya. Jadi yang terlalu lebar ya. Sedikit jawab aja bang sekalian bang. Mungkin dari kuasa hukum kali ya. Ya terkait masalah video shoot ini. Iya. Oke, gini, saya untuk masalah video dan yang lain yang sudah tersebar, kalau menurut klien kami itu bukan dia sendiri yang sengaja untuk membuat ataupun yang lain, nggak tahu dia akunnya seperti apa. Tapi kita di sini adalah terfokus perkara masalah LM dan RK. Jadi saya harap kalau untuk hal-hal itu nanti bisa bicarakan secara internal ke kita. Toh kita juga kan pasti welcome kepada rekan-rekan media kok kapan komunikasi. Teknis kok itu semua. Berarti membenarkan dong bang. Membenarkan itu. Teknis kalau itu kan. Masalah benar atau tidak kita nggak bisa menilai karena itu ada pembuktiannya semua. Mbak Lisa sendiri gimana tanggapannya dengan adanya video show yang 4 menit 28 detik itu Mbak? 2 video itu. Kalau menurut klien kami sih itu kan semua orang kan punya masa lampau sih. Jadi saya rasa itu teknis lah itu. Berarti benar ya bang. Kita gini, mohon maaf rekan-rekan, kita terfokus permasalahan yang sekarang kan temanya hari ini adalah klarifikasi dari permasalahan antara LM dan RK. Jadi mohon konteksnya di situ. Bang, dasar hukumnya apa kalau Mbak Lisa mau melaporkan Pak RK? Kita belum bisa buka sekarang. Jadi kan saya kembali lagi dengan tim adalah yang penting kita supaya hukum itu sudah masuk. Karena kalau kita mau langkah hukum, setidaknya syarat untuk formil kita undang secara baik itu sudah terpenuhi. Jadi baru itu aja kita bisa sampaikan. Tapi kan hasil DNA belum keluar. Iya, maksud kami adalah prosesnya itu ada. Kalau bisa kita bertemu tanpa upaya hukum itu lebih baik. Tapi kalau memang pun harus menempuh jalur hukum, kami pun juga siap. Jadi ini adalah itikat baik dari kami dan somasi itu per tanggal hari ini sudah sampai di pihak Bapak Ridwan Kamil dan kuasanya. Terima kasih. Yang terimanya ada penjaganya, security-nya. Namanya saya nggak mau kasih upload, tapi kami ada tanda terimanya karena lengkap tanda terima dan fotonya. Mbak Lisa, Anda lihat dengan ucapan iya betul, dengan dia tidak itu Mbak Lisa puas atau seperti apa dari pihak sana yang akan nantinya setelah somasi ini diterima dan ada hak jawab dari pihak mereka, apa yang Mbak Lisa inginkan dari statement dari Pak RK? Pengakuan apa? Ada berapa pengakuan yang harusnya Mbak Lisa terima nantinya? Saya sebagai seorang ibu, saya tahu dosa saya mungkin semua orang punya masa lalu ya. Tapi kan ini ada anak yang masa depannya harus ditanggung jawab. Itu aja. Gak bisa saya kalau ngomong. Oke, rekan-rekan Tapi media. saya berjuang sendiri ya. Berjuang sendiri dalam artian kata bukan saya butuh materi dia kasih, tapi kan saat itu Baik rekan-rekan media, kita buka untuk 3 pertanyaan lagi. Habis itu kita close. Oke, ada yang mau nanya lagi? Dari media mana Ibu? Oke. Bang, ini kan Lisa yang mulai speak up gitu kan, kenapa nggak dari Lisanya aja yang melakukan tes DNA kemudian kebenaran ke Pak RK? Karena kalau saya nunggu juga kayaknya dia kan nggak nunggu bang. Baik. Izin saya jawab ya Bu. Tes DNA itu kan tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Dalam artian genetika dari si perempuan harus dicocokkan dengan genetika si laki-laki. Kami bukan tidak mau, karena gini Bu, posisi Pak RK itu bisa dibilang tidak gampang menembus berbicara dengan Pak RK. Justru atas kekhilafan dari klien kami,
Hanya itu langkah yang dia tahu, makanya itu di blow up di media. Jadi klien kami bukan tidak mau membuktikan, kita udah statement siap. Cuman baru ini wadahnya dan ini sampai terbuka inilah baru bisa dilakukan. Kalau memang siap, ayo. Ada lagi? 2 lagi pertanyaan? Bapak tadi. Oh, coba Kita lihat Mas. yang lain ya. Boleh ya? Boleh ya. Sedia, siap. Apabila Pak, Ya dari Kurang jelas, Mas. Kurang jelas. Akan kamu minta maaf, Uci? Akan nggak? Nanti Kalisa akan minta maaf nggak sih ke Uci setelah kasus ini bergulir gitu, Pak? Apalagi kan ada anak di luar nikah sama Pak RK. Akan meminta maaf nggak sih ke Ibu Love mungkin? Karena Uci kan istri sah dari Pak RK. gini, ini akan ada pertemuan nanti prosesnya kita akan coba ya. Kita akan update pasti, kita terbuka sistemnya transparan. Apapun prosesnya kita akan terbuka dengan rekan-rekan. Coba satu lagi yuk. Satu lagi. Siap. Silakan. Yang lain mungkin. apabila seumpama andai kata permintaan Mbak Lisa ini ditolak oleh RK untuk bertanggung jawab, apa yang akan dilakukan? Itu aja Pak. Baik, sesuai prosedur hukum, jika pertemuan atau somasi itu deadlock ataupun tidak tercapai kesepakatan, maka ya kami akan melakukan upaya hukum, baik itu perdata, baik itu pidana, sesuai dengan aturan yang ada. Terima kasih.